Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Kerentanan Keamanan Data Konsumen pada Platform E-commerce dengan studi kasus kebocoran data Tokopedia. Latar belakang pada penulisan kami ini, seiring berkembangnya era digital, e-commerce menjadi salah satu layanan yang paling sering digunakan masyarakat. Setiap transaksi melibatkan data sensitif yang berupa seperti nama, nomor telepon, alamat, hingga data finansial. Karena itu, e-commerce juga menjadi target utama serangan cyber. Beberapa insiden kebocoran data menunjukkan bahwa keamanan informasi harus menjadi prioritas utama. Kasus-kasus seperti ini membuktikan bahwa kerahasiaan data atau confidentiality dalam CIA Tied masih sering diabaikan. Selanjutnya, perumusan masalah pada ini, dari latar belakang tersebut ada tiga pertanyaan yang ingin kami bahas. Yang pertama, bagaimana celah keamanan bisa terjadi pada sistem e-commerce sampai menyebabkan kebocoran data? Yang kedua, apa saja dampak nyata dari insiden tersebut bagi pengguna dan platform? Yang ketiga, langkah mitigasi apa yang seharusnya diterapkan untuk mencegah kejadian serupa? Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk ancaman cyber pada e-commerce, menjelaskan secara detail kasus kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020, serta memberikan rekomendasi keamanan jangka panjang bagi perusahaan maupun pengguna. Yang selanjutnya adalah CIA Triad. Keamanan informasi memiliki tiga pilar utama yang dikenal sebagai CIA Triad. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan data agar hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua adalah integrity, memastikan bahwa data tetap akurat dan tak dapat diubah sembarangan. Yang ketiga adalah availability, memastikan sistem tetap dapat digunakan kapanpun itu dibutuhkan. Kebocoran data biasanya menunjukkan kegagalan pada aspek kerahasiaan data atau confidentiality-nya. Untuk penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada Ulung Hardian. Silakan. Baik, ancaman cyber pada e-commerce. E-commerce menghadapi berbagai ancaman cyber. Ancaman pertama adalah data breach, yaitu pencurian data pengguna yang kemudian dijual di dark web. Ancaman kedua adalah phishing, yaitu penipuan melalui email atau website palsu untuk mencuri informasi login. Ancaman lainnya adalah malware seperti Holger yang dapat merekam aktivitas pengguna. Semua berbentuk ancaman ini sangat berpotensi merugikan pengguna. Lanjut. Kasus Tokopedia 2020. Pada tahun 2020, Tokopedia mengalami kebocoran data berskala besar. Sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta data seller bocor dan dijual di dark web. Data yang dicuri mencakup nama lengkap, email, nomor telepon, tanggal lahir, hingga password yang sudah di-hash. Kasus ini menjadi salah satu kebocoran data terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Lanjut. Celah keamanan. Kebocoran ini terjadi karena adanya kerentanan pada aplikasi web Tokopedia yang berhasil dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Walaupun password sudah dilindungi dengan hashing, data pribadi lain tetap bocor. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data sensitif masih belum optimal. Lanjut. Dampak insiden, dampaknya cukup besar. Pertama, pengguna berisiko mengalami pencurian identitas atau menjadi sasaran serangan phishing yang memanfaatkan data pribadi mereka. Yang kedua, kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia menurun. Ketiga, reputasi perusahaan juga tercoreng yang bisa berpengaruh terhadap kepercayaan publik jangka panjang. Dilanjutkan dengan Renaldi Saputra.
Oke, saya akan menjelaskan mitigasi Tokopedia. Dalam merespons insiden ini, Tokopedia melakukan langkah transparansi dengan mengumumkan insiden kepada publik serta meminta pengguna mengganti password. Selain itu, mereka menutup celah keamanan yang menjadi penyebab kebocoran agar serangan tidak terjadi lagi. Lanjut, rekomendasi jangka panjang. Rekomendasi kami terbagi menjadi dua bagian. Untuk penyedia platform e-commerce, mereka harus rutin melakukan vulnerability assessment dan penetration testing, memperkuat sistem enkripsi dan hashing untuk melindungi data sensitif, mempersiapkan rencana bisnis, continuity plan, dan disaster recovery plan. Untuk pengguna, menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, mengaktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA, berhati-hati terhadap email mencurigakan, dan selalu mengecek URL website sebelum login. Lanjut, kesimpulannya, yaitu keamanan data dalam e-commerce merupakan hal yang sangat penting. Kasus kebocoran Tokopedia membuktikan bahwa kerentanan sistem dan kurangnya kesadaran pengguna dapat dimanfaatkan oleh penjahat cyber. Karena itu, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data harus menjadi fokus utama setiap platform digital. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu aja presentasi dari kelompok kami. Bye-bye.